A plus. Ya, jangan disambung ya, jangan disambung ya. Jadi bacanya ya A plus. Ya, jangan disambung tulisannya. Kalau disambung jadinya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Malam, Pak. Malam, Pak. Kalau malam berarti harus gini dong. Ya. Harus tetap semangat pagi ya. Harus tetap semangat pagi. Baik ya. Puji Tuhan kita masih ketemu lagi di pertemuan hari ini. Dan puji Tuhan saya bisa melihat wajah teman-teman dalam keadaan hari ini untuk sementara ya. Untuk sementara saya lihat semuanya bahagia ya. Hanya ada beberapa orang aja yang kurang bahagia, ada sedikit mungkin ya. Mungkin karena tanggal tua kali ya. Sepakat ya, karena tanggal tua senyumnya kurang gitu ya. Iya, Pak. Oke, baik. Baik teman-teman. Ya. Hari ini puji Tuhan sampai dengan berapa orang nih? Sudah 19 orang. Oke, baik. Ya, kita lanjut ya. Baik. Kita akan masuk ke materi untuk pertemuan hari ini. Ya. Materi sebelumnya adalah kita membahas yang berkaitan dengan penipuan komputer. Habis penipuan kita minggu kemarin sebelum ujian kita membahas yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pengendalian. Namun sebelum saya ke sana, bagaimana dengan ujian teman-teman? Semuanya baik? Tidak ada kendala ya, tidak ada kendala. Semoga hasilnya juga semua A plus, ya, A plus. Ya, jangan disambung ya, jangan disambung ya. Jadi bacanya ya A plus, ya, jangan disambung tulisannya. Kalau disambung jadinya apa? Apes. Apes. Ya, jangan disambung ya. Jadi A plus. Pak mau nanya, memformulasikan kesimpulan audit itu yang kayak gimana? Memformulasikan. Memformulasikan kesimpulan audit. Ya, dia dipertegas lagi, formulasi ya, formulasi. Oke, sebentar. Mbak siapa tadi ya? Mbak Anjita ya, bukan Pak, ya? iya Pak. Mbak Revi, Pak. Mbak Revi, di mana sudah hilang lagi, di mana nih dia? Mbak Revi. Oh, di sini. Ya, Mbak Revi, ya. Pertanyaannya sangat luar biasa. Terima kasih banyak, ya. Memformulasikan kesimpulan audit itu yang maksudnya bagaimana? Ya, yang maksudnya gini, ya. Maksudnya gini, ya. Dari ya, tadi kan ada bukti, ya. Ada bukti yang sudah ditemukan. Habis itu ada sampel. Setelah dilakukan, ya. Setelah dilakukan pengambilan sampel ya, telah dilakukan pengambilan sampel ya, maka itu harus dikonfirmasikan ya, harus dikonfirmasi. Data yang ini ya, data yang atau bukti tanggal sekian ya, bukti tanggal sekian, bagaimana jurnalnya, misalnya seperti itu dulu ya. Itu kan yang berkaitan dengan konfirmasi ya. Nah, bagaimana ya formasi yang berkaitan dengan apa? Yang berhubungan dengan ya temuan-temuan yang terjadi, yaitu harus dicatat ya. Yang pertama
dokumennya seperti apa. Setelah itu ya hasil interview atau hasil ya wawancara kepada petugas ya memperoleh jawaban seperti apa itu harus ditulis. Ya, itu harus ditulis. Jadi buktinya bagaimana, konfirmasinya seperti apa, ya, itu harus ditulis, ya. Karena tadi itu kan dikatakan apa, ya, di proses audit sebentar. Proses audit, ya, proses audit yang berkaitan dengan komunikasi. Nah, kan tadi ya, siapa yang baru masuk ini, ya? Dari data. Habis itu evaluasi, ya kan ada pengumpulan bukti, evaluasi. Dari evaluasi ini yang berhubungan gini. Tadi, ya dia minta data A. Setelah itu dia konfirmasi. Transaksi tanggal sekian, ya tolong saya diprintkan jurnalnya atau voucher ya. Kalau di proses itu sering disebut voucher. Vouchernya di mana? Ya, apakah sesuai dengan kolomnya? Atau ya apakah nominalnya itu ya sesuai dengan yang tertera pada bukti yang sudah dikumpulkan. Bagaimana tanggapan dari operator, misalnya saya sebagai operator ya atau petugas ya, ditanya sama audit ya, Mas, transaksi tanggal sekian tolong dong saya minta vouchernya atau jurnalnya. Saya kasih ya. Begitu jurnal, loh kok jurnalnya seperti ini ya? Ya, kok tidak sama dengan nilai di bukti transaksi? Di bukti transaksi 50 juta, yang masuk di jurnal hanya 49. Itu kenapa? Ya, maka saya harus jawab, oh ini karena misalnya ada potongan, atau misalnya karena ada pajak, atau dan lain-lain. Nah, hasil dari jawaban ini itu dia akan membuatkan sebuah diringkas gitu kan ya, diringkas. Ya, maka tadi dia kata memformulasikan kesimpulan dari jawaban ini, dari bukti dikonfirmasi, habis itu dia analisa, oh ternyata ya si A integritasnya sudah bagus. Karena apa? Ya, setelah ketika dimintakan keterangan terkait dengan transaksi ini, dia akan menjawabnya ya, dia akan menjawab sesuai dengan kenyataan. Atau mungkin ya saya menjawabnya itu tidak sesuai, atau misalnya tadi saya bilang begitu diminta keterangan, saya lagi sibuk, nanti aja. Nah, apakah sikap saya ini menurut kalian nih, apakah sikap saya baik apa enggak? Tidak kan? Ya. Maka dia tulis, meskipun dia tidak ngomong, Mas jangan gitu, enggak, tapi di hatinya, di pikirannya dia sudah terekam bahwa saya sedikit menghalang pekerjaan seorang audit. Karena apa? Menunggu kan, ya beda lagi kalau misalnya, ya Mas, ya misalnya diminta, ya Mas, nanti saya cari dulu, ya nanti kalau sudah saya temukan saya akan kabarin. Itu beda. Ya, itu beda. Ya, makanya tadi dikatakan integritas. Nah, seperti itulah yang terkait dengan memformulasikan kesimpulan audit. Ya, diformulasi dulu ya. Apakah kesimpulan saya ini sudah benar? Kan mereka itu ada tim. Dari temuan-temuan dari tim ini ya, kalau saya mengatakan kesimpulannya adalah seperti ini, ya tadi ya, si A kurang integritas. Ya, atau si A memperlambat atau dan lain-lain. Bagaimana? Apakah ini layak? Jika layak ditulis layak, jika tidak ditulis tidak. Nanti ya semua kesimpulan itu dikomunikasikan. Tadi dikatakan di poin yang berikutnya dia katakan apa? Membuat rekomendasi kepada siapa? Kepada manajemen. Itu ya Mbak Revi. Semoga bisa terjawab. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih. Satu lagi, jika berkenan. Silakan, satu lagi yang mau bertanya. Jika tidak ada, saya yang aja yang tanya. Saya yang tanya ya, jika tidak ada ya.
Oke, ya. Karena waktunya juga sudah semakin larut, ya. Saya cuma berpesan seperti ini, teman-teman. Agar teman-teman itu dibilang itu adalah punya integritas, ya, dan memiliki kemampuan dan memiliki kinerja yang baik, maka catatannya cuma gini, ya. Catatannya adalah yang pertama, ya. Berikanlah informasi seperlunya sesuai dengan permintaan seorang audit. Yang pertama. Yang kedua adalah ya, harus mempermudah kebutuhan seorang audit. Urusan salah dan benar itu di belakang. Yang terpenting adalah yang terpenting adalah kita memberikan kemudahan dalam proses audit. Itu jika kita bisa dinilai baik, ya. Dan yang paling penting terakhir juga adalah terkait dengan, ya, perhatikan tutur kata dan sikap. Tuh, ya. Karena tadi apa? Audit internal itu orang yang paling kejam dibanding audit eksternal. Karena audit internal itu yang tadi ada audit keuangan, ada audit profesional, kepatuhan, habis itu terakhir terkait dengan apa? Investigasi. Ya. Dia mencakup semuanya, ya. Oh, ternyata kamu nih tidak layak duduk di situ. Dia akan memberikan rekomendasi, dia membuat formulasi kesimpulannya bahwa si A tidak layak untuk memposisikan di bagian accounting karena, ya, integritasnya kurang bagus. Habis itu, ya, tidak bisa membaca jurnal. Habis itu memperlambat proses audit. Nah, itu formulasi. Habis itu disampaikan apakah itu sesuai di rapat, ya. Jika memang sesuai menurut yang lain, oke, baru diberikan rekomendasi kepada manajemen. Nah, mulanya adalah teman-teman, ya. Pertama tadi adalah apa? Jika mau dinilai baik adalah pertama integritasnya harus diperhatikan, sopan santunnya juga harus diperhatikan, dan yang paling penting adalah jangan menghalang-halangi audit, dan juga adalah berikan informasi seperlunya. Jangan ditambah-tambahi, jangan dikurang-kurangin. Oke, ya. Itulah pesan saya, ya, dari materi yang kita sudah pelajari tadi, ya. Untuk itu, terakhir saya minta senyum terbaik dari teman-teman. Saya mau capture teman-teman. Berikan senyum yang terbaik yang kalian miliki. Bukan untuk saya, tapi untuk penonton-penonton Bocah Beot. Ya. Karena wajah-wajah cantik teman-teman dan ganteng dari teman-teman pasti akan terlihat oleh teman-teman saya di channel Bocah Beot. Ya, untuk itu berikan senyum terbaik setiap kali saya perkuliahan. Ya, baik, saya akan ngambil ke gambar teman-teman dari hitungan 1, 2, 3, action. Baik, oke, ya. Oke, puji Tuhan kita sudah sampai di jam segini, ya. Oke teman-teman, kita akhiri untuk perkuliahan hari ini, ya. Semoga materi hari ini memberikan manfaat buat teman-teman, ya. Semoga materi ini juga sebagai penghantar buat teman-teman untuk melangkah kepada proses atau melakukan pengauditan jika teman-teman seorang audit. Dan juga, ya, semoga materi hari ini bisa dimengerti dan bisa dipelajari. Sehingga teman-teman bisa ketemu kembali dengan saya di minggu depan dalam keadaan semangat dan keadaan sehat, dan yang penting adalah bahagia. Ya.
Untuk itu, teman-teman, saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih.